Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget di dunia akuntansi, yaitu gimana caranya kita membaca cerita keuangan sebuah bisnis yang sebenarnya, bukan cuma angka-angka di permukaan. Kita akan bedah salah satu konsep intinya. Yuk, langsung kita mulai. Kelihatannya simpel banget kan? Kalau uang masuk lebih gede dari uang keluar, berarti untung. Logis. Tapi, apa beneran cuma sesederhana itu? Nah, ternyata kalau kita cuma lihat arus kas doang, itu bisa menyesatkan loh. Ceritanya jadi nggak lengkap. Kita jadi nggak tahu kapan persisnya pendapatan itu dihasilkan, atau kapan sebuah biaya itu benar-benar terjadi. Untungnya, para akuntan punya senjata rahasia buat ngasih gambaran yang jauh lebih akurat. Dan inilah dia pahlawan kita dalam pembahasan kali ini, jurnal penyesuaian. Ini adalah alat yang memastikan angka-angka di laporan keuangan itu nggak bohong. Jadi, apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak catatan koreksi yang dibuat di akhir periode akuntansi. Tujuannya cuma satu, untuk mencatat pendapatan dan beban pada periode waktu yang tepat, bukan pas uangnya pindah tangan. Intinya cuma dua, kejujuran dan akurasi. Ada 3 tujuan utamanya, dan ini nyambung semua. Pertama, kita catat pendapatan yang udah jadi hak perusahaan, meskipun duitnya belum di tangan. Kedua, kebalikannya, kita catat biaya yang udah kita pakai atau rasakan manfaatnya, meskipun kita belum bayar tagihannya. Nah, muara dari dua ini apa? Ya, tujuan ketiga yang paling krusial. Bikin laporan keuangan kita itu benar-benar cerminan kondisi bisnis yang sesungguhnya pada saat itu. Biar gampang, yuk kita langsung masuk ke contoh kasus pertama. Ini sering banget kejadian di mana-mana, biaya yang dibayar di muka. Coba deh, bayangin, ada perusahaan bayar asuransi untuk setahun penuh di tanggal 1 Agustus. Nilainya katakanlah Rp2.400.000. Kalau kita lihat dari kacamata cash ya, perusahaan baru aja keluar duit gede kan? Pertanyaannya sekarang, apa berarti perusahaan itu langsung rugi 2,4 juta di bulan Agustus? Terus bulan-bulan setelahnya untung besar karena nggak ada biaya asuransi? Ya nggak gitu juga kan? Aneh banget kedengerannya. Nah, disinilah si jurnal penyesuaian tadi beraksi. Coba perhatikan di dokumen ini. Walaupun perusahaan bayar 2,4 juta di depan, penyesuaian di akhir tahun itu cuma mengakui biaya untuk 5 bulan yang udah lewat dari Agustus sampai Desember. Jadi, yang dihitung sebagai beban asuransi buat periode itu ya cuma sebagian kecilnya aja. Sisanya masih dianggap sebagai aset yang belum terpakai. Oke, kasus pertama soal asuransi udah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua yang juga umum banget. Sisa perlengkapan kantor. Katakanlah di awal bulan, sebuah bisnis punya stok alat tulis kantor, kertas, pulpen, tinta, senilai Rp800.000. Semuanya rapi tersimpan di lemari. Pas dihitung lagi di akhir periode, ternyata sisa stoknya tinggal Rp300.000. Loh, kok bisa? Kemana yang Rp500.000 lagi? Nah, selisih Rp500.000 yang hilang itu, itulah beban perlengkapan kita yang sebenarnya. Itu nilai perlengkapan yang benar-benar kepake buat menjalankan bisnis selama periode itu. Dan ini dicatatnya nggak sembarangan. Lihat deh di sini, jurnal penyesuaian bakal mengakui nilai Rp500.000 itu dan secara resmi mencatatnya sebagai beban perlengkapan. Ini penting banget, karena ini proses mengubah status barang dari yang tadinya cuma aset di rak, jadi biaya operasional yang real. Kita catat apa yang udah benar-benar habis dipakai. Jadi, dari dua contoh tadi, kita mulai kebayangkan gambaran besarnya. Ini semua tuh bukan cuma soal utak-atik angka, tapi soal menciptakan sebuah laporan yang jujur. Saya suka banget kutipan ini karena pas banget. Tujuan dari setiap penyesuaian itu sederhana. Membuat angka-angka akhir menceritakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi selama periode waktu tersebut. Kena banget kan? Nah, semua penyesuaian kecil tadi, asuransi, perlengkapan, dan masih banyak lagi, itu nggak jalan sendiri-sendiri. Semuanya itu ngumpul, ibarat anak sungai yang ngalir ke satu sungai besar, yaitu ke dokumen master yang namanya neraca lajur, seperti yang Anda lihat ini. Setiap baris dan kolomnya punya cerita sendiri untuk menyusun gambaran keuangan yang utuh. Emang sih, kelihatannya ribet banget ya, detailnya banyak. Tapi hasilnya, tujuannya, itu justru simple. Sebuah laporan keuangan yang bisa kita pegang omongannya, yang bisa kita percaya. Anda nggak harus ngerti setiap detail angkanya, yang penting paham bahwa tujuan akhirnya adalah kejujuran finansial. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah laporan keuangan, jangan cuma lihat angka laba atau ruginya aja. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, kira-kira cerita apa ya yang sebenarnya sedang diungkapkan oleh jurnal-jurnal penyesuaian ini yang tersembunyi di depan mata kita?